Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Faniza, NIM 19026030, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya mengenai materi perwajahan atau sampul, sistematika, penjenjangan tulisan, penggunaan kertas, pengetikan, dan jarak spasi. A. Perwajahan atau sampul karya tulis ilmiah. Jika dicermati keberadaan sebuah karya tulis ilmiah secara keseluruhan, maka yang pertama kali dilihat dari sebuah karya tulis ilmiah adalah wajah, kulit, sampul, atau halaman judul karya tulis ilmiah yang bersangkutan. Hal-hal yang dapat dicermati dari kemenarikan sampul sebuah karya tulis ilmiah yang pertama, pewarnaan. Pada umumnya, warna sampul sebuah karya tulis ilmiah adalah warna yang polos. Misalnya, hitam, kuning, ungu, oranye, abu-abu, dan lain-lainnya. Yang kedua, penataan rumusan judul. Judul karya tulis ilmiah adalah bagian karya tulis ilmiah yang menginformasikan rumusan tentang persoalan isi yang ditulis. Yang ketiga, penggunaan lambang. Lambang yang dipakai pada sampul judul adalah lambang fakultas atau lambang universitas tempat penulis karya tulis ilmiah itu belajar. Yang keempat, jenis huruf yang dipakai. Pada umumnya, jenis huruf yang digunakan pada karya tulis ilmiah adalah Times New Roman. Ukurannya font 14. Yang kelima, susunan baris rumusan judul. Sesuai dengan jumlah kata pada rumusan judul, sebuah karya tulis ilmiah dapat terdiri dari 2 atau 3 baris. Terhadap hal yang seperti ini, karya tulis ilmiah harus mampu menata kata-kata pada masing-masing baris. Yang keenam, kelengkapan komponen sampul. Pada umumnya, komponen sampul terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, judul, jenis tulisan, identitas penulisan, lambang lembaga, nama kota, dan tahun. Yang ketujuh, posisi pernyataan. Kata-kata, frasa, atau klausa yang terdapat pada judul atau tulisan dalam bentuk lurus kanan penuh, lurus kiri penuh, atau seimbang di tengah. Yang kedelapan, ketebalan tulisan. Pada umumnya, tulisan yang terdapat pada sampul cetak dengan cetakan tebal atau bold. Yang B, sistematika penjenjangan tulisan. Secara umum, sebuah karya tulis ilmiah dibangun oleh 3 komponen yaitu bagian awal, bagian akhir, dan bagian tengah. Bagian tengah dan bagian akhir. Pemilahan-pemilahan kepada aspek yang lebih kecil tersebut sangat ditentukan oleh berbagai hal. Misalnya, yang pertama, pemahaman penulis terhadap masalah persoalan yang ditulis, dan yang kedua, jenis karya tulis ilmiah yang akan dihasilkan. Unsur yang membangun bagian tengah karya tulis ilmiah dalam bentuk laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertai adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, kerangka teori. Yang ketiga, metodologi penelitian. Yang keempat, hasil penelitian dan pembahasan, serta yang kelima, penutup. Yang C, penggunaan kertas. Kertas yang dipakai untuk penulisan karya tulis ilmiah ada 2 jenis kertas, yaitu kertas biasa atau HVS dan kertas continuous form. Kertas HVS juga terdiri atas 2 ukuran. Yang pertama, ukuran kuarto atau A4 dengan luas kertas 21 cm kali 297 cm dan berat 70 atau 80 mg. Dan yang kedua, ukuran filo dengan luas kertas 21,59 cm dikali 35,56 cm dan berat 70 atau 80 mg. Selanjutnya, tentang luas kertas yang digunakan untuk penulisan atau pengetikan atau bagian-bagian pinggir kertas yang dikosongkan, biasanya disesuaikan dengan aturan-aturan umum sebagai berikut. Yang pertama, dikosongkan sejauh 4 cm dari bagian kiri kertas. Yang kedua, dikosongkan sejauh 2-3 cm dari bagian kanan kertas.
Yang ketiga, dikosongkan sejauh 3-4 cm dari bagian bawah kertas. Yang keempat, dikosongkan sejauh 3 cm dari bagian bawah kertas. Yang D, pengetikan. Pada umumnya, karya tulis ilmiah ditulis dengan menggunakan mesin ketik. Jarang, bahkan tidak ada karya tulis ilmiah yang ditulis dengan menggunakan tulisan tangan dan ditulis pada kertas double folio. Mesin ketik yang dipakai untuk pengetikan karya tulis ilmiah dapat berupa mesin ketik biasa atau komputer. Untuk mesin ketik biasa, huruf yang dipakai adalah huruf standar atau huruf picca atau huruf yang berukuran besar. Di dalam pengetikan karya tulis ilmiah, hendaklah diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan jenis huruf. Pengetikan karya tulis ilmiah dilakukan dengan menggunakan jenis huruf Times New Roman dengan ukuran font 12. Yang kedua, penebalan ketikan. Di dalam karya tulis ilmiah, ada tulisan yang diketik dengan cetak tebal atau bold, dan ada yang tidak dicetak tebal. Yang ketiga, pemiringan ketikan. Selain dari kata yang dicetak tebal, ada juga pengetikan yang dilakukan dengan cetak miring. Cetak miring ini dilakukan pada penggunaan bahasa asing atau bahasa daerah. Yang keempat, penggunaan halaman ketikan. Pengetikan hanya dilakukan pada halaman depan suatu kertas. Halaman berikutnya atau halaman belakang pada kertas yang bersangkutan harus dikosongkan. Yang kelima, pengetikan di awal jenjang. Setiap pengetikan di awal jenjang pertama atau awal halaman pernyataan, awal halaman pengesahan, awal halaman abstrak, atau awal halaman kata pengantar, awal halaman daftar isi, dan daftar-daftar yang lain. Yang keenam, pengetikan lampiran. Jika sebuah karya tulis ilmiah memuat banyak lampiran, pengetikan masing-masing lampiran tersebut dimulai pada halaman yang baru. Yang ketujuh, pengetikan ilustrasi. Pengetikan keterangan ilustrasi, keterangan bagan, keterangan foto, keterangan gambar, dan lain-lainnya langsung dilakukan sebelum atau setelah keterangan tersebut. Yang kedelapan, pengetikan petikan. Pengetikan petikan lebih ditujukan kepada petikan langsung. Pengetikan petikan langsung dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pengetikan kutipan langsung yang pendek, dan yang kedua, pengetikan kutipan langsung yang panjang. Yang E, jarak spasi. Jarak spasi antara satu baris dengan baris berikutnya atau antara satu subbagian dengan subbagian berikutnya sangat bervariasi. Variasi tersebut terkadang disebabkan oleh adanya kebijakan selingkung pada lembaga tertentu di mana karya tulis ilmiah tersebut ditulis. Secara umum, jarak spasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, jarak spasi antara baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada pengetikan bagian unsur yang terdapat pada sampul, identitas penulis, dan nama lengkap adalah 1 spasi. Yang kedua, jarak spasi antara baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada pengetikan halaman persembahan adalah 1 spasi. Yang ketiga, jarak spasi antara tulisan pernyataan dengan uraian atau penjelasan adalah 4 spasi. Jarak spasi baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada pengetikan uraian pernyataan adalah 1,5 spasi. Yang keempat, jarak spasi antara tulisan pengesahan dengan uraian atau penjelasannya adalah 4 spasi. Jarak spasi baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada pengetikan uraian persetujuan adalah 1,5 spasi. Yang kelima, jarak spasi antara tulisan abstrak dengan uraian atau penjelasan adalah 4 spasi. Jarak spasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Faniza, NIM 19026030, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya mengenai materi perwajahan atau sampul, sistematika, penjenjangan tulisan, penggunaan kertas, pengetikan, dan jarak spasi. A. Perwajahan atau sampul karya tulis ilmiah. Jika dicermati keberadaan sebuah karya tulis ilmiah secara keseluruhan,
Maka yang pertama kali dilihat dari sebuah karya tulis ilmiah adalah wajah, kulit, sampul, atau halaman judul karya tulis ilmiah yang bersangkutan. Hal-hal yang dapat dicermati dari kemenarikan sampul sebuah karya tulis ilmiah yang pertama pewarnaan. Pada umumnya, warna sampul sebuah karya tulis ilmiah adalah warna yang polos. Misalnya, hitam, kuning, ungu, oranye, abu-abu, dan lain-lainnya. Yang kedua, penataan rumusan judul. Judul karya tulis ilmiah adalah bagian karya tulis ilmiah yang menginformasikan rumusan tentang persoalan isi yang ditulis. Yang ketiga, penggunaan lambang. Lambang yang dipakai pada sampul judul adalah lambang fakultas atau lambang universitas tempat penulis karya tulis ilmiah itu belajar. Yang keempat, jenis huruf yang dipakai. Pada umumnya, jenis huruf yang digunakan pada karya tulis ilmiah adalah Times New Roman. Ukurannya font 14. Yang kelima, susunan baris rumusan judul. Sesuai dengan jumlah kata pada rumusan judul, sebuah karya tulis ilmiah dapat terdiri dari 2 atau 3 baris. Terhadap hal yang seperti ini, karya tulis ilmiah harus mampu menata kata-kata pada masing-masing baris. Yang keenam, kelengkapan komponen sampul. Pada umumnya, komponen sampul terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, judul, jenis tulisan, identitas penulisan, lambang lembaga, nama kota, dan tahun. Yang ketujuh, posisi pernyataan. Kata-kata, frasa, atau klausa yang terdapat pada judul atau tulisan dalam bentuk lurus kanan penuh, lurus kiri penuh, atau seimbang di tengah. Yang kedelapan, ketebalan tulisan. Pada umumnya, tulisan yang terdapat pada sampul cetak dengan cetakan tebal atau bold. Yang B, sistematika penjenjangan tulisan. Secara umum, sebuah karya tulis ilmiah dibangun oleh 3 komponen yaitu bagian awal, bagian akhir, dan bagian tengah. Bagian tengah dan bagian akhir. Pemilahan-pemilahan kepada aspek yang lebih kecil tersebut sangat ditentukan oleh berbagai hal. Misalnya, yang pertama, pemahaman penulis terhadap masalah persoalan yang ditulis, dan yang kedua, jenis karya tulis ilmiah yang akan dihasilkan. Unsur yang membangun bagian tengah karya tulis ilmiah dalam bentuk laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertai adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, kerangka teori. Yang ketiga, metodologi penelitian. Yang keempat, hasil penelitian dan pembahasan, serta yang kelima, penutup. Yang C, penggunaan kertas. Kertas yang dipakai untuk penulisan karya tulis ilmiah ada 2 jenis kertas, yaitu kertas biasa atau HVS dan kertas continuous form. Kertas HVS juga terdiri atas 2 ukuran. Yang pertama, ukuran kuarto atau A4 dengan luas kertas 21 cm kali 297 cm dan berat 70 atau 80 mg. Dan yang kedua, ukuran filo dengan luas kertas 21,59 cm dikali 35,56 cm dan berat 70 atau 80 mg. Selanjutnya, tentang luas kertas yang digunakan untuk penulisan atau pengetikan atau bagian-bagian pinggir kertas yang dikosongkan, biasanya disesuaikan dengan aturan-aturan umum sebagai berikut. Yang pertama, dikosongkan sejauh 4 cm dari bagian kiri kertas. Yang kedua, dikosongkan sejauh 2-3 cm dari bagian kanan kertas. Yang ketiga, dikosongkan sejauh 3-4 cm dari bagian bawah kertas. Yang keempat, dikosongkan sejauh 3 cm dari bagian bawah kertas. Yang D, pengetikan. Pada umumnya, karya tulis ilmiah ditulis dengan menggunakan mesin ketik. Jarang, bahkan tidak ada karya tulis ilmiah yang ditulis dengan menggunakan tulisan tangan dan ditulis pada kertas double folio. Mesin ketik yang dipakai untuk pengetikan karya tulis ilmiah dapat berupa mesin ketik biasa atau komputer.
Untuk mesin ketik biasa, huruf yang dipakai adalah huruf standar atau huruf picca atau huruf yang berukuran besar. Di dalam pengetikan karya tulis ilmiah, hendaklah diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan jenis huruf. Pengetikan karya tulis ilmiah dilakukan dengan menggunakan jenis huruf Times New Roman dengan ukuran font 12. Yang kedua, penebalan ketikan. Di dalam karya tulis ilmiah, ada tulisan yang diketik dengan cetak tebal atau bold, dan ada yang tidak dicetak tebal. Yang ketiga, pemiringan ketikan. Selain dari kata yang dicetak tebal, ada juga pengetikan yang dilakukan dengan cetak miring. Cetak miring ini dilakukan pada penggunaan bahasa asing atau bahasa daerah. Yang keempat, penggunaan halaman ketikan. Pengetikan hanya dilakukan pada halaman depan suatu kertas. Halaman berikutnya atau halaman belakang pada kertas yang bersangkutan harus dikosongkan. Yang kelima, pengetikan di awal jenjang. Setiap pengetikan di awal jenjang pertama atau awal halaman pernyataan, awal halaman pengesahan, awal halaman abstrak, atau awal halaman kata pengantar, awal halaman daftar isi, dan daftar-daftar yang lain. Yang keenam, pengetikan lampiran. Jika sebuah karya tulis ilmiah memuat banyak lampiran, pengetikan masing-masing lampiran tersebut dimulai pada halaman yang baru. Yang ketujuh, pengetikan ilustrasi. Pengetikan keterangan ilustrasi, keterangan bagan, keterangan foto, keterangan gambar, dan lain-lainnya langsung dilakukan sebelum atau setelah keterangan tersebut. Yang kedelapan, pengetikan petikan. Pengetikan petikan lebih ditujukan kepada petikan langsung. Pengetikan petikan langsung dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pengetikan kutipan langsung yang pendek, dan yang kedua, pengetikan kutipan langsung yang panjang. Yang E, jarak spasi. Jarak spasi antara satu baris dengan baris berikutnya atau antara satu subbagian dengan subbagian berikutnya sangat bervariasi. Variasi tersebut terkadang disebabkan oleh adanya kebijakan selingkung pada lembaga tertentu di mana karya tulis ilmiah tersebut ditulis. Secara umum, jarak spasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, jarak spasi antara baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada pengetikan bagian unsur yang terdapat pada sampul, identitas penulis, dan nama lengkap adalah 1 spasi. Yang kedua, jarak spasi antara baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada pengetikan halaman persembahan adalah 1 spasi. Yang ketiga, jarak spasi antara tulisan pernyataan dengan uraian atau penjelasan adalah 4 spasi. Jarak spasi baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada pengetikan uraian pernyataan adalah 1,5 spasi. Yang keempat, jarak spasi antara tulisan pengesahan dengan uraian atau penjelasannya adalah 4 spasi. Jarak spasi baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada pengetikan uraian persetujuan adalah 1,5 spasi. Yang kelima, jarak spasi antara tulisan abstrak dengan uraian atau penjelasan adalah 4 spasi. Jarak spasi antara baris pertama dengan baris kedua adalah dan seterusnya pada pengetikan abstrak adalah 1 spasi. Yang keenam, jarak spasi antara tulisan kata pengantar dengan uraian atau penjelasannya adalah 4 spasi. Jarak spasi antara baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada pengetikan kata pengantar adalah 1,5 spasi. Yang ketujuh, jarak spasi antara tulisan ucapan terima kasih dengan uraian atau penjelasannya adalah 4 spasi. Jarak spasi antara baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada pengetikan ucapan terima kasih adalah 1,5 spasi. Yang kedelapan, spasi antara tulisan daftar isi dengan uraian atau penjelasannya adalah 4 spasi. Jarak spasi antara komponen-komponen utama daftar isi pada pengetikan daftar isi adalah 2 spasi. Jarak spasi antara subkomponen bab dengan subkomponen bab berikutnya pada penulisan daftar isi adalah 1,5 spasi. Jarak spasi antara tulisan bab
dengan uraian atau penjelasannya adalah 4 spasi. Jarak spasi antara akhir uraian subbab dengan judul subbab berikutnya atau jarak spasi peralihan dari subbab pertama ke subbab kedua adalah 3 atau 4 spasi. Utang ya? Utang lah. Yang ke-10, jarak spasi antara tulisan daftar kepustakaan dengan uraian atau penjelasannya adalah 4 spasi. Jarak spasi antara buku pertama dengan buku kedua dan seterusnya pada pengetikan daftar kepustakaan adalah 2 spasi. Yang ke-11, jarak spasi baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada penulisan kutipan langsung yang panjang adalah 1 spasi. Pengetikan langsung yang panjang dibuat pada tempat khusus, yaitu dengan dijorokkan ke dalam sejauh 7 ketukan atau disejajarkan dengan penulisan awal paragraf. Yang ke-12, jarak spasi isi lampiran adalah 1 atau setengah spasi. Yang ke-13, jarak spasi pada keterangan tabel, keterangan bagan, keterangan gambar, dan keterangan yang lainnya adalah 1 spasi. Yang ke-14, jarak spasi antara nomor halaman dengan uraian sebelumnya atau uraian sesudahnya adalah 2 spasi. Sekian presentasi PPT saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back in the morning when the sun starts to rise. So mama, don't stress your mind. So mama, don't stress your mind.